Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Jadi Valentino. Saya akan mempresentasikan IPA kelas 8 bab 6, struktur bumi dan perkembangannya. A. Struktur bumi. Struktur bumi mengacu pada lapisan-lapisan yang menyusun planet kita ini. Dalam hal ini, bumi terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu inti, mantel, dan kerak. Berikut penjelasan lebih detail mengenai lapisan-lapisan tersebut. 1. Inti. Inti terbagi menjadi 2 bagian, yaitu inti dalam (inner core) dan inti luar (outer core). Inti dalam adalah bagian terdalam dan paling padat dari bumi. Inti luar memiliki densitas yang lebih rendah dan terdiri dari logam cair seperti besi dan nikel. 2. Mantel. Mantel adalah lapisan di atas inti dan terdiri dari bantuan cair dan padat. Dalam mantel terdapat astenosfer yang bersifat lembab dan mampu mengalir. Mantel juga berkaitan dengan gerakan lempeng tektonik yang akan kita bahas selanjutnya. 3. Kerak. Kerak adalah lapisan terluar bumi yang terdiri atas batuan padat. Kerak bisa dibagi menjadi 2 jenis, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Kerak samudra terletak di dasar laut, sedangkan kerak benua terdapat di daratan. B. Lempeng tektonik. Lempeng tektonik adalah bagian-bagian besar kerak bumi yang bergerak sendiri. Pada saat ini, bumi terdiri dari sekitar 7 hingga 8 lempeng tektonik utama. Mari kita pelajari lebih lanjut tentang lempeng tektonik. 1. Pengertian lempeng tektonik. Lempeng tektonik adalah bagian-bagian kerak bumi yang bergerak akibat adanya tekanan dan gerakan dalam mantel. Gerakan lempeng tektonik merupakan salah satu penyebab terjadinya gempa bumi dan fenomena lainnya, seperti bentuknya gunung berapi, 2. Gerak lempeng tektonik. Lempeng tektonik dapat bergerak dalam beberapa cara. Gerakan konvergen. 2 lempeng saling mendekat satu sama lain. Gerak divergen. 2 lempeng saling menjauhi. Gerak transform. 2 lempeng saling meluncur ke samping. 3. Dampak gerak lempeng tektonik. Gerak lempeng tektonik dapat menyebabkan sebagai dampak, antara lain gempa bumi terjadi akibat gesekan dan tumpang tindih lempeng tektonik. Gunung berapi meletus sebagai hasil dari peleburan kerak bumi yang melampaui batas keseimbangan. Pergeseran tanah dapat mengakibatkan terjadinya longsor, retakan pada bangunan, dan cerun. C. Gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi yang terjadi di dalamnya. Berikut ini penjelasan lebih lanjut mengenai gempa bumi. 1. Pengertian gempa bumi. Gempa bumi terjadi ketika tekanan dalam bumi dilepaskan dalam bentuk getaran. Energi yang dilepaskan ini merambat melalui batuan dan menyebabkan getaran pada permukaan bumi yang kita rasakan sebagai gempa bumi. 2. Macam-macam gempa bumi. Ada beberapa jenis gempa bumi yang umumnya terjadi, yaitu gempa tektonik, terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik. Gempa vulkanik, terdiri karena aktivitas gunung berapi. Gempa runtuhan, terjadi akibat runtuhnya bangunan atau kuatnya ledakan bawah tanah. 3. Penyebab gempa bumi. Terjadinya gempa bumi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perselisihan lempeng tektonik yang menyebabkan tekanan dan gesekan di antara mereka, aktivitas vulkanik seperti letusan gunung berapi, aktivitas manusia seperti penambangan dan pengujian nuklir. 4. Dampak gempa bumi. Gempa bumi dapat memiliki dampak yang merusak, antara lain kerusakan bangunan dan infrastruktur, kehilangan jiwa dan luka-luka pada manusia, tsunami, dan letusan gunung berapi akibat gempa bumi laut. D. Gunung berapi. Gunung berapi adalah formasi geologis yang terbentuk akibat penumpukan material vulkanik. Apa yang perlu kamu ketahui tentang gunung berapi? Yuk, simak penjelasannya. 1. Pengertian gunung berapi. Gunung berapi adalah geologi di permukaan bumi yang terdiri dari kerucut kawah dan saluran lava. Mereka adalah hasil dari peleburan mantel bumi dan meletusnya magma ke permukaan. 2. Jenis-jenis gunung berapi. Ada beberapa jenis gunung berapi
diketahui dunia, yaitu gunung berapi perisai, gunung berapi kerucut, dan gunung berapi kompleks. 3. Proses erupsi gunung berapi. Erupsi gunung berapi terjadi melalui beberapa tahap, antara lain tahap pralahir. Magma mulai naik ke permukaan melalui saluran lava. Tahap letusan melepaskan gas-gas dan material vulkanik ke atmosfer. Tahap pasca letus. Kondisi gunung berapi setelah letusan yang masih berpotensi meletus kembali. 4. Dampak letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi bisa memiliki dampak yang signifikan, seperti pemusnahan tanah, hutan, dan pemukiman. Asap dan abu vulkanik yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Potensi terjadinya aliran lava dan lahar dingin yang mengancam. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.